Nah, sekarang lo ngomongin kejadian ketika lo nggak ngerti akan sesuatu. Misalnya temen lo ngomong sesuatu, lo nggak nangkep kayak nggak dengerin kayak dan seterusnya ya. Dimana itu menimbulkan adanya kekurang mengertian dari lo ke orang itu gitu ya. Ketika lo nanti conversation dalam bahasa Inggris, lo bakal sering lagi ngalamin yang kayak gini daripada bahasa Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang emang lo nggak nangkep aja dia ngomong apa sih. Bingung nih bahasa Inggris gitu ya misalnya. Nah, makanya lo harus belajar gimana caranya ketika lo minta klarifikasi dari orang lain. Oke, ketika lo nggak ngerti sesuatu, lo minta klarifikasi, tanyain. Maksudnya apa sih? Ya nggak? Kayak gitu. Biasanya, yang kita omongin apa sih? Kita harus mengekspresikan dulu bahwa kita nggak ngerti akan sesuatu. Oke, jadi sebelum kita minta klarifikasi, kita bilang dulu bahwa kita nggak ngerti. Oke, gimana cara ngomongnya? Macem-macem. Oke, yang paling gampang adalah tinggal bilang gue nggak ngerti. Oke, I don't understand. Berikutnya lagi, ini gue tambahin, I didn't get your point. Gue nggak dapet poin lo. Ya sama aja, artinya sama lo nggak ngerti. Berikutnya lagi, I wasn't quite with you. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau diartiin gue nggak terlalu bareng lo gitu ya. Tapi sebenarnya artinya yang benar adalah apa? Gue nggak terlalu ngerti lo ngomong apa. Berikutnya lagi, I'm not sure I follow you. Kayaknya gue nggak ngikutin arah omongan lo deh. Kayak contohnya kayak gitu. Sebenarnya bejibun banget nih caranya lo ngekspresiin bahwa lo nggak ngerti sesuatu tuh ada bejibun banget. Cuma let's say kita bilang 4 inilah yang paling sering kita pakai. Oke, masih ada lagi gitu ya. Misalnya apa? I'm not sure I got your point. Oh udah ya. Terus misalnya I'm sorry, but I didn't hear what you said. Misalnya kayak gitu ya. Oh sorry, tapi gue nggak denger gitu. Nah, apakah itu sebenarnya udah minta klarifikasi? Udah belum sih? Sebenarnya biasanya kalau misalnya orang ngedengar kita ngomong kayak gini, oke, sama orang itu udah langsung diklarifikasi sama mereka. Oke, ketika lo nggak ngerti apa? Gue nggak ngerti. Gini loh, maksud gue gini gini gini. Nah, iya nggak? Biasanya kayak gitu. Jadi itu kurang lebih ya. Ini sebenarnya secara nggak langsung, ini juga udah minta klarifikasi. Tapi secara nggak langsung, indirectly. Oke? Nah, gimana kalau misalnya kita bener-bener mau nanya klarifikasi secara langsung? Langsung nanya, maksud lo ini apa gitu ya? Nah, dari yang paling gampang, kalau kita mau nanya secara langsung, misalnya temen lo ngomong apa gitu, terus lo nanya, what, is it true? Ya, is it right? Oke, is it correct? Ah, masa sih? Bener tuh. Nah, itu nggak? Itu nanya klarifikasi. Terus habis itu misalnya, really? Nah, klarifikasi juga tuh. Are you sure? Masa sih? Nah, itu klarifikasi juga. Oke, bahkan kadang-kadang lo bisa nanya lebih lanjut. Oke, tadi temen lo ngomong apa? Yang lo maksud sama itu apa? Oke, lo bisa klarifikasi nggak? Nah, kayak gitu-gitu. Ada banyak lagi, misalnya. Oke, maksud lo apa gitu ya? Ketika kita nggak ngerti sesuatu, kita nanya, maksud lo apa? What do you mean by titik-titik-titik ya? What do you mean by that? What do you mean by a model? Gitu ya. Atau ini biasanya diisi kata benda atau verb in. Oke. What do you mean by saying that? Maksud lo apa tuh? Nah, ini langsung nih, minta klarifikasi secara langsung. Kita langsung nanya. Atau kita konfirmasi. Oh, jadi maksud lo begini. Do you mean I should do this? Oke. Atau kita langsung minta klarifikasi. Could you clarify that? Nah, kayak gitu. Atau kita nanya lagi, could you be more specific? Nah, kayak gitu contohnya. Jadi sebenarnya, iya ini masih banyak lagi ya, ekspresi itu tuh masih banyak lagi, bejibun banget deh. Intinya ada banyak cara banget untuk nanyain klarifikasi. Jadi gue ulang lagi ya, dimana apa sih biasanya klarifikasi itu terjadi ketika lo kurang ngerti akan sesuatu. Oke? Ketika itu biasanya lo mengekspresikan dulu, lo nggak ngerti, abis itu yang lo lakukan baru nanya, ya nggak? Lo bilang dulu, gue nggak ngerti, maksud lo apa? Oke, biasanya begitu gitu ya. Gue nggak ngerti, bisa diklarifikasi nggak? Misalnya kayak gitu.
Oke, tapi kadang-kadang ya ini sebenarnya ekspresi bahwa kita nggak ngerti akan sesuatu itu sudah secara tidak langsung itu nanyain klarifikasi gitu ya. Nggak perlu lo tanya begini dulu gitu, tiba-tiba apa kalau lo bilang nggak ngerti orang lain harusnya ngejelasin gitu ya. Nah, kira-kira kayak gini nih ya, asking for someone's clarification itu penting banget untuk lo tahu ekspresinya. Karena apa? Karena ya kita ngomongin bahasa Inggris ya, kalau lo lagi melakukan praktek berbahasa Inggris, most likely lo akan menemui keadaan kayak gini di mana lo nggak ngerti orang itu ngomong apa. Apalagi kalau orangnya orang yang native speaker gitu ya. Tadi kita udah ngomongin gimana caranya minta klarifikasi. Nah, sekarang gimana sih kalau yang dimintain klarifikasi itu lo? Nah, iya nggak? Maksud lo apa tadi? Nah, bingung. Gimana harus jawabnya? Biasanya, paling sering gitu ya. Oh, sini, sini, sini. Biar gue jelasin. Iya nggak? Let me explain. Let me explain that. Oke? Okay? Bla 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 gitu ya, sini gue jelasin. Atau kadang-kadang lo pakai kata sorry supaya lebih sopan. Oh sorry sorry nggak jelas ya, sini biar gue jelasin. Nah, ya nggak, sorry let me explain. Oke, okay? Atau nggak kadang-kadang well, poin gue itu, nah ya nggak, poin gue itu biasanya gimana tuh? Well my point is, oke, maksud gue tuh gini. Oke, okay? Berikutnya, well, what I mean is, okay, dimana sebenarnya sorry, well itu informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting ya. Itu boleh lo ilangin, cuma kayak untuk sopan-sopan aja. Kadang-kadang kita pakai well, kayak gitu, atau sorry. Yang lagi, what I'm trying to say is that yang lagi gue coba pengen kasih tau lo adalah gini-gini, okay? Ya nggak? Well, I'm trying to say, oh sorry. What I'm trying to say is bla 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 gitu. Oke, kurang lebih ini adalah caranya kita memberikan klarifikasi. Oke, tapi ujung-ujungnya tergantung sama pertanyaannya. Ya nggak? Coba kita lihat nih. Gimana kalau ditanya begini? Really? Is it true? Ya nggak? Klarifikasi yang dia minta cuma iya atau tidak doang jawabannya. Beda sama yang ini gitu ya. Terbuka banget nih. What do you mean by? Lo nggak jawab dengan yes atau no gitu kan. Kalau dia nanyanya, maksud lo apa? Gini loh maksud gue. Nah, lo bisa jawab dengan jawaban kayak gini gitu ya. Oh, maksud gue tuh begini. Tapi kalau lo ditanya apaan misalnya? Ah, masa sih? Are you sure? Yakin lo? Ya nggak? Kalau kayak gitu, lo jawabnya tinggal yes or no gitu kan. Gimana kalau ya, yes. Are you sure? Yes, I'm sure. Oke? Okay? Is it right? Yes, it is. Ya? Is it correct? Yes, it is. Gitu kan? Really? Yeah. Atau lo bisa jawab exactly. Kayak gitu. Ya nggak? Ya, kurang lebih kayak gitu. Gampang lah ya. Procedural text, teks yang berbentuk prosedur. Nah, sebenarnya kita akan ngulangin sedikit aja ya, karena kita udah ngejelasin ini di chapter ke-7. Oke? Nggak, teksnya itu ngomongin tentang apa sih? Tentang caranya kita melakukan sesuatu ya. Cara melakukan sesuatu sejelas-jelasnya. Oke? Butuh step by step, melangkah-langkahnya secara urut. Aja yang lu jelasin ya, macem-macem. Bikin sesuatu kayak, caranya melakukan sesuatu kayak, oke? Nah, kayak gitu-gitulah. Procedural text ini memiliki strukturnya umumnya ada 3. Yaitu apa? Yang pertama kita pasti punya tujuannya dari teks tersebut. Ya, goal atau purpose. Misalnya apa? Yang paling simpel, yang paling sering apa? Masak nasi goreng, caranya bikin origami gitu ya. Caranya masang game konsol, misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Caranya install game, caranya install whatever gitu ya. Berikutnya, kita punya bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhin. Ya nggak? Oke, nggak harus bahan ya, alat juga bisa. Kalau kayak lo memasang konsol, butuhnya apa? Oh, butuh kabel, butuh ini, butuh itu misalnya. Cara nyalain senter, butuh baterai.
Oke, dan seterusnya. Kayak macam-macam nih materials. Yang terakhir, kita punya langkah-langkahnya, steps. Nah, sebenarnya yang salah satu hal yang paling penting dari procedural text ini adalah yang terakhir, langkah-langkahnya. Kayak dimana kita bisa bikin formatnya apa? Biasanya urut gitu ya, ke bawah, 5, seterusnya. Karena apa? Karena langkah-langkah ini adalah bagian yang sangat penting, ya nggak? Kalau dalam teks yang bentuknya prosedur, kayak misalnya 1, terus 3, biasanya langkah kedua itu nggak boleh dilompatin, gitu ya. Harus dilakukan juga gitu. Kecuali kalau ada tulisannya ini boleh nggak dilakuin. Biasanya sih gitu. Oke, jangan sampai ketukar gitu loh. Jadi harus jelas kalau bisa pakai gini 1, 2, 3, 4. Oke. Atau enggak, kita biasanya bikin berbentuk paragraf. Ya. Nah, pakai paragraf bingung dong bacanya. Kadang-kadang gitu ya. Kalau lebih ngebingungin daripada yang nomor. Tapi biasanya kita punya sinyal-sinyal nih. Ya nggak? Biasanya kita pakai first bla bla bla. Next bla 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 gitu ya. And then afterwards. Nah, itu adalah kata-kata untuk menandakan apa? Urutan. Oke, yang terakhir last. Oke, atau lastly. Nah, kayak gitu-gitu. Last but not least dan sebagainya. Oke, jadi intinya kayak gitulah procedural text. Terdiri dari tujuannya, barang atau alat yang dibutuhkan, dan langkah-langkahnya. Oke. Sekarang kita kembali mengulang tenses simple present. Sebenarnya ini udah kita pelajari di chapter 3, tapi sekarang kita ulangi lagi. Masih ingat nggak? Untuk pembentukan satu kalimat terdiri dari apa? Minimum subjek sama kata kerja ya, verb. Di dalam bahasa Inggris, ya sebenarnya verbnya itu berubah sesuai dengan konteksnya. Contohnya apa? Konteksnya rutinitas, masa sekarang kah, masa lalu kah, masa depan kah. Kalau masa lalu, yang lagi kita omongin keadaan yang sedang berlangsung, atau keadaan yang penekanannya pada kata sudah, atau kayak gimana gitu ya. Beda-beda. Dalam bahasa Inggris, setiap tense itu harus kita pelajari satu persatu. Nggak bisa kayak bahasa Indonesia, kita cuma ngomong, kalau lagi berlangsung sedang terjadi, kita tinggal pakai kata sedang. Lagi. Kayak gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Kata kerjanya berbeda-beda. Oke? Kata kerja dalam bahasa Inggris selalu berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Sekarang gue punya grafik, kita ngomongin simple present. Oke, dimana ini sekarang ini adalah masa depan dan kesini adalah masa lalu. Sekarang lo bayangkan kalau lo punya kejadian yang seperti ini. X itu adalah aktivitas ya. Sekarang gue tanya, aktivitas yang kayak gini tuh aktivitas yang apa sih? Sekarang lu lihat ya, terjadi terus berulang-ulang berkali-kali. Ini adalah habit. Rutinitas. Contohnya, habit itu kapan sih? Kapanpun, setiap hari sekali, seminggu sekali, setahun sekali, sejuta tahun sekali, dan seterusnya. Setiap 2 hari sekali, sebulan 2 kali, dan sebagainya. Itu semua adalah habit rutinitas. Untuk itulah kita pakai cara menulisnya simple present. Oke, kita punya kejadian kedua. Kapan kita pakai simple present, yaitu ketika aktivitasnya itu adalah ya general truth, scientific fact, fact, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan kasih contoh. Tapi sebelum kita kasih contoh kalimat, tadi kan gue udah bilang ya, kata kerjanya itu berubah sesuai dengan konteksnya. Berarti kita punya rumus dong, yaitu kata kerja apa yang harus kita pakai. Nah, untuk simple present, kita pakai subjek ditambah dengan verb 1. Oke, sekarang kita bagi berdasarkan subjeknya ya. Kita punya subjek I, you, we, they. Dan kita punya subjek she, he, it. Jadi kalau gue lagi ngomongin orang yang namanya Yanti, berarti siapa? She. Kayak gitu. Contoh.
Gue berenang setiap hari. I swim every day. Rutinitas bukan? Rutinitas. Kadang-kadang kita nggak perlu pakai konteks waktunya nih. Misalnya, kita makan nasi, ya nggak? Konteks waktunya ya udah setiap hari gitu ya, rutinitas, tanpa harus dikasih tahu waktunya. We eat rice. Cukup nggak? Cukup. Oke? Terus habis itu apa lagi? Lo biasanya makan siang di sekolah. Biasanya itu usually ya. Eat lunch atau have lunch ya. At school. Dan they misalnya apa ya? They visit Burma every year. Mereka mengunjungi Burma setiap tahun. Nah, ini contohnya. Di mana kata kerjanya? Nih, verb 1. Eat. Ini eat lagi ya, salah kasih contoh. Dan visit. Nah, sekarang lo bayangin kita pakai she, he, dan it. Tadi kita konteksnya habit doang, sekarang bisa kita tambahin dengan general truth. Contohnya, Martin Scorsese lives in New York. Iya nggak? Nah, salah tulis Martin Scorsese. Tinggal di New York. Nah, lo mungkin bisa lihat ada sesuatu yang aneh di sini. Yaitu apa? Ketika kata kerjanya harusnya apa? Live, tapi tiba-tiba jadi ditambah S. Ya nggak? Kayak gitu. Itu adalah aturan ketika kita pakai she, he, it. Oke, kata kerjanya itu ditambahin akhiran S ke akhiran ES gitu ya. Tergantung bentuknya. Kita lihat habit bukan? Habit. Berikutnya, dia mandi setiap hari. Nah, iya nggak? Ingat tadi take harusnya, tapi karena ini she, he, it, kita pakai S gitu ya. She takes a shower every day. Berikutnya lagi. Oh, by the way, itu habit juga ya. Kalau gue mau bilang, bumi itu mengelilingi matahari. Berarti apa? The earth, dimana ini bisa diganti it gitu ya. Mengelilingi. Revolve, kita kasih S gitu ya, sesuai aturannya. Around the sun. Apalagi? Contohnya lagi. Sebuah segitiga memiliki 3 sisi. Iya nggak? Itu bisa kita ganti dengan it gitu ya. A triangle. Nah, berarti sebuah segitiga memiliki. Yang tadinya bentuknya adalah have, kita menjadi has. Ya nggak? Tinggal gini. Ini apa? Ya, general truth gitu ya. Jadi kita bisa lihat apa? Kata kerjanya di sini berubah gitu ya. Nanti tergantung konteksnya. Konteksnya ini apa? Aktivitas yang habit atau rutinitas, general truth, scientific fact, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau nanti lo lihat kasusnya, misalnya apa? Ini adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Seret. Ini tuh beda lagi loh. Oke? Gimana kalau kejadian yang ada di masa depan? Wah, ininya juga beda lagi gitu ya. Dan macam-macam sebagainya. Nanti kita akan belajar satu demi satu nih. Sekarang kita waktunya membahas simple present bentuk negatif. Oke, sekarang kita kembali ke subjek yang pertama ya, I, you, we, they. Nah, di sini kita punya 2 contoh kalimat. I speak French dan they love monkeys. Gue ngomong bahasa Prancis, mereka suka banget sama monyet. Oke, bagian kedua, kita punya kata yang diawali dengan subjek she, hit. Oke, and works in a bank, lihat ada huruf S-nya. A triangle has 4 sides. Sekarang, yang kita mau bikin adalah kalimat negatif. Nah, kalau kalimat negatif, kita punya kata bantu nih dalam bahasa Inggris. Berupa apa? Do not. Kita ngomong geng yang ini dulu nih ya, geng yang kiri dulu. Do not. Atau kita singkat, don't.
Oke. Kalau geng sebelah sini, dia punya kata bantu yaitu does. Does not atau sama dengan doesn't. Oke, sekarang gue mau menegasiin kalimat ini. Di sini gue bilang I speak French. Padahal harusnya apa? Gue nggak ngomong bahasa Prancis. Berarti, ini mau kita negasiin. Karena katanya I, kata bantunya adalah apa? Do. Berarti kita tinggal nambahin I don't speak French. Atau I do not speak French. Berikutnya, they love monkeys. Sekarang gue mau bilang bahwa, oh salah tuh, mereka nggak suka sama monyet. Berarti apa? Kita tinggal bilang they don't love monkeys. Atau they do not love monkeys. Ya nggak? Gimana kalau subjeknya you? Sama aja. Oke? Berarti apa? Lo nggak tahu gue, lo nggak kenal gue. You don't know me. Ya nggak? Gampang aja tinggal kayak gitu doang. Oke? Apalagi? Kita nggak makan daging babi. Berarti kita tinggal bilang we don't eat pork. Nah, misalnya kayak gitu. Ya nggak? Tinggal dikasih kata don't atau kata do not. Sebenarnya lo boleh sih pakai kata do not, cuma itu jarang dipakai. Kesannya terlalu kaku aja kalau lo ngomongnya kayak gitu. Nah, sekarang kita ke geng yang sebelah sini. Oke? Ingat, kata bantunya kalau untuk subjek he, she, dan it adalah does not atau doesn't. Sekarang gue bilang and works in a bank. Sekarang gue mau menegasikan kata itu bahwa and itu nggak kerja di bank loh. Nah, kita tinggal pakai and doesn't work in a bank. Kalau kita udah pakai kata bantu, udah ada does-nya, huruf S-nya kembali ke bentuk semula. Berarti tinggal and doesn't work in a bank. Berikutnya lagi, a triangle has 4 sides. Sekarang gue mau bilang bahwa sebuah segitiga tidak memiliki 4 sisi. Berarti a triangle doesn't. Has-nya itu kembali ke bentuk semula. Berarti apa? Have. A triangle doesn't have 4 sides. Does not juga boleh ya, cuma terlalu formal aja. Yang gue mau bilang Steven Spielberg gak kenal sama gue. Oke, kalau misalnya gue mau bilang Steven Spielberg kenal sama gue, berarti apa? Kita ngomongnya gini kan, knows me. Sekarang gue mau bilang Steven Spielberg gak kenal sama gue. Steven Spielberg bisa diganti dengan kata bantu he, iya nggak? Kalau kata bantunya he, she, it gitu ya, kata bantu kita adalah does not, iya nggak? He doesn't know me, dan S-nya ini kita apain tadi? Kita kembalikan ke bentuk semula ya. Jadi knows menjadi know aja. Steven Spielberg doesn't know me. Oke, kayak gitu. Sekarang kita akan membuat kalimat pertanyaan. Kita lihat contohnya ya. Geng yang sebelah kiri, are you with they ya? Gua kasih contoh pakai kata they. They clean their house every summer. Mereka membersihkan rumahnya setiap musim panas. Nah, kalau kita bikin pertanyaan dalam bahasa Inggris adalah apa? Pertama, kita pakai kata bantunya di depan. Oke, lalu kita balik. Do they clean their house every summer? Oke, bagaimana dengan geng yang sebelah kanan? Oke, kita lihat. He cleans his house every summer. Dia membersihkan rumahnya setiap musim panas. Nah, lagi-lagi sama aja strukturnya kayak gini. Cuma kata bantunya mereka bukan do, ya nggak? Kata bantunya adalah does. Nah, dibalik aja. Berarti does he clean his house every summer? Nah, sama aja. Sekarang kita bisa lihat satu hal, yaitu apa? Sama aja. Ketika udah ada kata does, clean-nya itu kita nggak pakai S. Pokoknya kalau udah ada kata bantu, verb-nya itu kembali ke bentuk semula. Oke, kalau ini sih nggak ngaruh ya. Nah, gimana cara jawabnya? Ini tuh does he, does she, does it gitu ya. Itu sebenarnya artinya adalah apakah? Kayak kita lihat geng yang sebelah kanan dulu. Apakah dia membersihkan rumahnya setiap summer? Yes or no gitu kan? Nah, kita bisa jawab yes, kita bisa jawab no. Kalau yes berarti apa? Yes, kita bisa tulis jawaban panjang. Yes, he cleans his house every summer.
Oke, pakai S nggak? Pakai, karena nggak ada kata does. Atau kita bisa pakai jawaban pendek, yes he does. Oke, atau yang tadi ya, gue tulis di jawaban panjangnya yes. Nih, lo bisa lihat ya, he cleans his house. Pakai S karena apa? Nggak ada kata does dalam kalimatnya. Ya nggak ada kata bantu sama sekali. Berikutnya, gimana kalau kita jawab tidak? Punya jawaban pendek, no he doesn't. Nah, kayak gini doang, he does not, gitu, sama aja. Oke, atau kita punya jawaban panjang, berarti apa? No, he doesn't clean his house every summer. Perhatiin bahwa apa? Ketika udah ada kata does, di sini kembali ke bentuk semula, nggak ada huruf S. Oke. Nah, kita sekarang ke kata geng yang sebelah kiri. Apakah mereka membersihkan rumahnya setiap musim panas? Kita bisa jawab ya atau tidak. Yang lo bisa tebak, kalau tadi yes he does, ini berarti apa? Yes they do. Oke? Kalau no berarti no they do not atau they don't. Ya nggak? Gitu doang. Kalau jawaban panjangnya kita tinggal bilang yes they clean their house every summer. Kalau no, no they don't clean their house every summer. Oke? Caranya bikin kalimat pertanyaan cuma kayak gitu doang. Nah, salah satu guna simple present tuh apa sih? Nah, salah satu gunanya sebenarnya adalah mendeskripsikan hobi juga bisa gitu ya. Do you swim? Lo berenang gak sih? Itu maksudnya nanya, lo suka berenang gak sih? Okay. Do you read newspaper? Lo suka baca koran gak sih? Ya, itu kurang lebih kayak hobi. Do you paint? Lo ngelukis gitu ya, kayak gitu. Hobi itu kan sesuatu yang kurang lebih apa? Dianggapnya kayak rutinitas gitu ya. Kalau lo hobi, lo bakal ngelakuin itu secara rutin. Oke, jadi kita bisa juga nanya hobi menggunakan simple present. Isi titik-titiknya dengan ekspresi yang paling tepat. Sekarang kita punya percakapan antara Mr. Willman dan Mr. Inak. Kita baca dulu bareng-bareng, baru kita tentuin ekspresinya ya. Mr. Inak, would you like to have dinner at my house this evening? Pak Inak, mau nggak makan malam di rumahku malam ini? Oh, that sounds good. Wah, kedengarannya menarik. Mr. Willman nanya lagi nih, are you sure? Bener nih ya? Yakin ya? Kayak gitu. Tuh dia mau konfirmasi kembali gitu ya. Itu dia sebenarnya minta apa sih? Dia nggak terlalu yakin gitu ya. Pak Inak tuh bener-bener mau nih, beneran nih, nggak basa-basi nih. Akhirnya dia minta yang namanya clarification. Oke, berarti yang dilakukan sama Pak Inak ini adalah apa? Titik. Dia menjawab klarifikasi dari Pak Inak. Ya, ini bukan clarification ya, sorry. Asking for clarification. Dia minta klarifikasi dan Pak Inak ini memberikan klarifikasi gitu ya. Kira-kira jawabannya apa? Are you sure? Yes, I'm sure. Misalnya kayak gitu ya. Kita lihat yang A, I'm positive. Positive itu artinya apa? Ya, beneran. Gue yakin. Itu sama, I'm positive. Berarti benar ya. Yang B kita lihat, fine, go ahead. Iya sok, silakan gitu. Cocok nggak? Nggak cocok. Orang yang ditanyain lagi Pak Inak maunya gimana, dia malah nyuruh silakan gitu. Salah. Yang C, I'm afraid I can't. Kayaknya gue nggak bisa deh. Gimana nih kira-kira? Oke, kalau misalnya dia diklarifikasi, dia jawabnya enggak, harusnya nggak kayak gini gitu ya. Ya nggak? Gitu. Oke, mungkin di sini bisa kita tulis, no I can't. Are you sure? I'm afraid I really can't. Kalau kayak gitu bisa gitu ya. Kalau ini tadi udah ngiyain terus tiba-tiba enggak gitu. Nggak cocok. Yang D juga nggak cocok. Jadi jawabannya adalah satu-satunya A gitu ya. Jawaban I'm positive itu mengklarifikasi pertanyaan dari Willman. Dimana Pak Willman nggak yakin gitu ya. Beneran mau nggak? Akhirnya diklarifikasi I'm positive. Beneran kok. Kayak gitu.
Isi titik-titiknya dengan ekspresi yang paling tepat. Sekarang kita punya percakapan antara Jillian dan Brian. Let's go to the park. Ayo kita pergi ke taman. We can't enter the park at this hour. Kita nggak bisa masuk ke taman jam-jam segini. Nah, Jillian ngomong sesuatu, terus si Brian membalas, well, I mean they close the park at this hour. Nah, oke, kita untuk ngelihat ini ngomongin apa, kita lihat kalimat selanjutnya nih. Well, I mean... Nah, maksudnya apa sih? Si Brian itu mengklarifikasi sesuatu ya. Dia mengklarifikasi sesuatu. Kenapa dia ngasih tahu maksudnya, diulang gitu ya. Soalnya apa? Pertama dia udah bilang, kita nggak bisa ke taman jam-jam segini. Terus dia tekankan lagi, maksud gue mereka nutup tamannya jam segini. Oke? Bukannya mereka nggak apaan gitu ya, bukan mereka yang nggak dibolehin, tapi emang tamannya ditutup gitu. Nah berarti si Jillian tuh ngapain sih? Harusnya yang dilakukan Jillian adalah asking for clarification, ya nggak? Ketika jawabannya Brian kayak gitu, ya nggak? Brian mengklarifikasi, berarti harusnya apa? Jilliannya nanya klarifikasi. Atau bisa juga apa? Mengekspresikan bahwa dia kurang ngerti akan sesuatu. Oke? Sekarang kita lihat yang A, are you okay? Lo nggak apa-apa. Nggak nyambung. Yang B, what do you mean? Maksud lo apa? Gitu ya. Bener nggak? Bener. Yang C, that's right. Nah, kalau si Jillian bilang that's right, seharusnya nggak di-clarify lagi sama Brian di bawah gitu ya. Yang D, do you like it? Nggak nyambung. Oke, sehingga udah jelas ya. Jawabannya adalah B, what do you mean? Gitu. Maksud lo apa? Maksud gue begini, begini, begini. The underlined sentence can be replaced by, kata yang digaris bawahi ini bisa digantikan oleh apa? Nah, kalau bisa digantikan oleh apa, berarti cari di sini yang maknanya sama. Oke? Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu dong, yang digaris bawah ini artinya apa? Sekarang kita baca dulu nih makanya, percakapan antara Mom and Bruce. Bruce, could you go to the grocery shop? We're running out of apples, rice, war spinach, milk, cheese, and table salt. Buy them all for dinner. Oke? Bruce bisa pergi ke toko grocery, itu adalah toko yang biasanya jual kayak makanan-makanan sayur, kayak buah, kayak gitu-gitu ya, kebutuhan sehari-hari. We are running out of. Oke? Kata run out of, kayak itu artinya apa? Kehabisan gitu ya. Kita lagi kehabisan apel, nasi, atau beras ya. Water spinach itu kangkung. Ya, kalau spinach doang itu adalah bayam. Tapi kalau kita tambahin water, itu adalah kangkung, water spinach. Susu, keju, dan table salt. Oke, table salt itu apa sih? Garam yang udah butiran gitu ya, yang udah buat bener-bener nambahin rasa di masakan yang udah dimasak. Oke? Biasanya ada garam laut yang gitu-gitu lah ya. Ya walaupun semua garam dari laut gitu. Tapi table salt itu adalah garam yang udah berupa butiran kecil-kecil. Karena kan banyak yang jual butiran garam kasar gitu-gitu. Ini adalah garam halus. Nah, beli mereka semua untuk makan malam. Nah, kita lihat ya. Balasan dari Bruce. Wait, I'm not quite with you. What are you talking about? Tunggu. Nah, I'm not quite with you. What are you talking about? Ibu ngomongin apaan sih? Nah, ini adalah apa? I'm not quite with you adalah ekspresi yang nunjukin bahwa Bruce itu nggak terlalu ngerti ibunya ngomong apa. Entah kenapa gitu ya. Mungkin kalau gue tebak sih, mungkin gara-gara ibunya ngomong banyak banget nih, cepot kali ya. Oke? Nah, kalimat ini nunjukkan adanya lack of understanding dari Bruce ke pembicaraan ibunya. Akhirnya dia nanya kan, ibu ngomongin apaan sih? Well, I ask you to go to the grocery shop. Oh, aku bilang, aku minta kamu untuk pergi ke grocery shop. Gitu ya. Nah, kira-kira kata-kata yang menunjukkan lack of understanding adalah apa sih? Jelas banget nih ya yang B. I don't understand. What are you talking about? Oke, kalau yang A artinya apa? I don't want to listen to you. Gue gak mau dengerin lo. Yang C artinya apa? I don't like to be with you. Gue gak suka barengan sama lo. Yang D, I can't do it. Gue gak bisa ngelakuin itu. Oke?
baca percakapan di bawah ini untuk nomor 4 sampai 5. Nah, nomor 4 letaknya di sini. Biasanya kita ambil percakapannya dari satu di atasnya sampai satu di bawahnya. Did you see my t-shirt? Lo lihat t-shirt gue nggak? Which t-shirt? T-shirt yang mana? Could you be more specific? Bisa lebih spesifik? Let me explain that. Nah, sini gue jelasin. The t-shirt is red and there's a picture of a pig there. T-shirtnya itu warna merah, kaosnya warna merah, dan ada sebuah gambar babi di atasnya. Oke? Nah, kita bisa lihat ya, ada apa sih di dalam teks ini? Kita bisa lihat di sini. Ketika Bonnie nanyain, lo bisa lebih spesifik nggak? Itu artinya nanya apa? Itu artinya dia minta klarifikasi gitu ya, clarification. Sedangkan jawabannya Jeremy menunjukkan apa? Let me explain that. Sini gue jelasin. Itu apa? Dia berarti mengklarifikasi pertanyaan Bonnie, ya nggak? Kayak gitu. Berarti yang benar adalah apa? Yang B, di mana Bonnie is asking for clarification. Bonnie minta klarifikasi. Kalau yang A artinya apa? Bonnie is giving clarification. Bonnie yang memberi klarifikasi, bukan. Yang C, Bonnie is explaining the t-shirt. Menjelaskan t-shirtnya, menjelaskan kaosnya, enggak gitu ya. Yang D, Bonnie is apologizing. Bonnie minta maaf, itu juga enggak. Ngomong-ngomong, tulisan t-shirt ini kita tuh boleh loh nulisnya begini ataupun begini. Oke, dua-duanya bener ya. Sentence number 5 can be replaced by kalimat nomor 5 bisa digantikan oleh apa? Berarti ini artinya harus sama yang ini gitu ya. Sekarang kita baca dulu dari sini sampai sini. Oke, I did not see it. Bonnie bilang bahwa apa? Oh, gue nggak lihat. Oke, masa sih? Really? Masa sih? I'm positive, Jeremy. Gue yakin, Jeremy. Betulan, Jeremy. Artinya sama kayak gitu. Oke? Nah, kata really di situ sebenarnya bentuk apa sih? Di sini adalah bentuk dia minta clarification, ya nggak? Really, masa sih? Nah, gitu, minta klarifikasi. Berarti ya gitu ya. Pertanyaan di bawah ini harus kita cari yang mana yang minta klarifikasi. Coba kita lihat. Ah, yes, that's correct. Itu enggak, itu namanya memberi klarifikasi. Yang B, yes, I'm sure. Itu juga memberikan klarifikasi. Yang C, are you sure? Masa sih? Yakin nggak? Nah, bener tuh. Itulah caranya kita minta klarifikasi. Yang D, are you okay? Lo nggak apa-apa? Nggak nyambung ya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Baca teks pendek ini untuk nomor 6 sampai 7. Sekarang ini kita lagi ngebahas teks yang mana nih? Coba kita lihat clue-nya. Cara membuat sesuatu. Ada bahan-bahannya dan ada langkah-langkahnya. Itu adalah teks yang bentuknya apa? Ya, teks yang bentuknya prosedur atau kita menyebutnya procedural text. Nah, di sini kayak yang tadi udah kita lihat ya, dibaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama gue ingetin lagi yaitu tujuannya ya, goal atau purpose, yaitu apa? Untuk membuat rainbow celery, seledri pelangi gitu ya. Yang kedua, you will need something gitu ya, apa gitu. Ini adalah apa? Materialsnya, bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan. Yang berikutnya, lo bisa lihat ya, kata perintah gitu ya, perintah, kata perintah lagi, dan seterusnya. Oke, itu adalah langkah-langkah, steps. Nah, yang bentuknya kayak gitu, seperti yang tadi udah dibilang ya, itu adalah procedural text. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, bacaannya satu persatu. How to make rainbow celery. Gimana caranya membuat seledri pelangi? You will need, kamu akan membutuhkan, red, blue, yellow, green, and orange food coloring. Pewarna makanan berwarna merah, biru, kuning, hijau, dan oranye. Water, air, 5 small jars,
5 toples kecil. Yang terakhir, 5 celery stalks, 5 seledri. Stalks-nya itu adalah tangkai, karena kan seledri itu kan bentuknya gitu ya. Wah, gitu. Kayak ini ada tangkainya. Nah, sekarang kita baca teksnya. Put 2 centimeters of water in each jar. Taruh air setinggi 2 cm di dalam setiap toples. Okay? Add a few drops of coloring, red in one jar, blue in the next, and so on. Tambahkan beberapa tetes dari pewarna, merah di dalam sebuah toples, biru di toples berikutnya, dan seterusnya. Berikutnya lagi, put a stick of celery in each jar, with the thicker end in the water. Oke, masukkan 1 tangkai seledri di masing-masing toples dengan yang lebih tebal, dengan ujung yang lebih tebal di dalam airnya. Ya, ujung yang lebih tebal itu di dalam air. Berikutnya, leave the jars for 2 hours. Biarkan toplesnya selama 2 jam. When you come back, you'll see the celery has changed color. Ketika kamu kembali, kamu akan melihat, you itu adalah you will, ya, kamu akan melihat bahwa seledrinya telah berubah warna. You have made a rainbow celery. Kamu telah membuat sebuah seledri pelangi. Nah, di sini sebenarnya kita punya bentuk teks yang baru nih ya, yaitu apa? Has verb 3. Have verb 3. Di sini nanti kita akan mempelajari tensesnya di kelas berikutnya. Tapi yang perlu lo tahu adalah ketika ada kata susunannya has atau have ditambah dengan verb 3, mereka punya penekanan sudah atau telah gitu ya. Jadi kamu akan melihat bahwa seledrinya telah berubah warna. Kamu telah membuat seledri pelangi. Okay? Among the sentences below, which one is true according to the text? Di antara kalimat-kalimat di bawah ini, yang mana sih yang benar sesuai dengan teksnya? Kita lihat ya, yang A, put water in each jar and wait for 2 hours until it changes color. Taruh air di masing-masing toples dan tunggulah 2 jam sampai warnanya berubah. Oke, dua-duanya ada di teks. Tapi salah ya. Kenapa? Karena apa? Nah, the word normally in the sentence above can be replaced by kata normally dalam kalimat di atas bisa digantikan oleh apa? Sekarang kita lihat di mana kata normally di sini ya. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Setelah itu susunlah apa yang biasanya kita lihat. Nah, normally itu artinya sama dengan usually. Oke, nah ini pas banget nih, langsung ada jawabannya. Always itu artinya apa sih? Always itu artinya selalu, tak pernah enggak. Nah, berikutnya seldom. Seldom artinya apa sih? Artinya jarang ya. Berikutnya lagi never. Never artinya apa? Enggak pernah. Nah, itu dia ya. Ini adalah apa sih? Keempat ini. Ini adalah kata keterangan semua ya. Nah, lo bisa baca kata keterangan di chapter 7. Then design the menu and decide on the prices. Lalu, desain menunya dan putuskan harganya. The word decide in the sentence above is synonymous with. Kata decide dalam kalimat di atas bersinonim dengan apa? Sekarang kita lihat ya, ini artinya apa? Putuskan harganya, tentukan harganya. Sekarang kita lihat yang D. Ini berarti mainkan harganya, nggak cocok. Affect sama influence dalam kasus ini artinya sama, yaitu apa? Mempengaruhi ya. Desain menunya dan pengaruhi harganya. Lah, nggak cocok gitu ya. Yang paling tepat adalah determine. Determine artinya tentukan. Kita disuruh membaca teks ini. Sekarang kita baca dulu paragraf pertama. Ya, scrapbook is a book with empty pages where you can stick pictures, newspaper articles, or other things you want to keep.
Scrapbook adalah sebuah buku dengan halaman-halaman kosong, di mana lo bisa nempelin gambar, artikel koran, atau apapun yang pengen lo simpan. You can use drawing book or you can make your own scrapbook by using HVS paper. Ya, HVS ini sebenarnya dalam bahasa Inggris kita lebih sering ngomong uncoated paper ya. Ini adalah bahasa Inggris dari HVS. Kalau mau lengkap ya lo bilang wood free, bebas kayu gitu ya, bebas serat kayu. Wood free uncoated paper. Tapi ya untuk mempersingkatnya uncoated paper aja cukup ya. You can use drawing book or you can make your own scrapbook by using uncoated paper. Nah, gitu ya. Lo bisa menggunakan buku gambar atau bisa bikin buku scrapbook sendiri dengan pakai kertas HVS. Stick your HVS paper together with strong paper glue and use your creativity to create this cover. Tempelkan kertas HVS-nya bersama-sama dengan strong paper glue. Lem kertas yang kuat dan gunakan kreativitasmu untuk bikin covernya, halaman depannya. Berikutnya. There are some steps how to make scrapbook. Ada beberapa langkah bagaimana cara membuat scrapbook. First of all, prepare about 10 sheets of uncoated paper, 1 paper glue, thick paper for its front cover, some accessories such as sticker, etc. Pertama-tama, siapkan 10 lembar dari kertas HVS, 1 lem kertas, 1 kertas yang tebal untuk halaman depannya, dan beberapa aksesoris kayak stiker dan lain-lain. Step 1. Glue together all the uncoated paper on its left side. Step pertama, lem semua kertas HVS-nya di sisi kiri. Glue it for about 2 cm on each side you choose, left or top. Lem itu sepanjang 2 cm di tiap sisinya. Tiap sisinya yang kamu pilih ya, mau kiri, mau atas, gitu-gitu. Step 2, langkah kedua, make the cover, bikin halaman depannya. Stick all the accessories you have chosen to the front cover. Then stick it to the uncoated paper. Nah, tempelkan semua aksesoris yang telah kamu pilih ke halaman depan, lalu tempel itu ke kertas HVS-nya. Your scrapbook is ready to use. Scrapbook lo itu udah siap digunakan. What is the proper title for the text above? Apa judul yang paling tepat untuk teks di atas? Sekarang kita lihat ya, udah jelas banget ya itu apa cara-cara bikin scrapbook gitu ya. Yang pas apa sih yang paling nyambung sama cara bikin scrapbook di sini? Adalah apa? Yaitu yang A ya, make your own scrapbook, bikin scrapbook sendiri. Oke, yang B nyambung nggak? Kreativitas. Waduh, itu terlalu luas. Yang C, use your scrapbook, gunakan scrapbook lo. Nggak pas ya, karena yang diajarin adalah cara bikinnya. Yang D, make scrapbook cover. Ini berarti apa? Ini terlalu spesifik gitu ya. Ada sih bikin cover, tapi itu bukan judulnya lah ya. Itu bukan inti dari kedua paragraf di sini. Gitu ya. Based on the text above, berdasarkan teks di atas, how many sheets of paper do you need to make a scrapbook? Ada berapa lembar kertas yang lo butuhkan untuk membuat sebuah scrapbook? Sekarang kita lihat ya. Ada di bagian mana sih? Di sini ya. First of all, prepare about 10 sheets of HVS paper atau uncoated paper, 1 thick paper for its front cover. Berarti totalnya berapa sebenarnya? 11 gitu ya, bukan 10. The sentences below are in the paragraph above, except kalimat-kalimat di bawah ini ada di teks di atas, kecuali yang mana? Sekarang kita lihat ya, satu-satu. Yang A, the writer uses paper glue to stick the uncoated paper. Penulisnya menggunakan lem kertas untuk menempelkan kertas HVS. Gimana? Kita lihat di sini ya, 1 paper glue. Oke, berarti benar. Yang B, after the writer decorates the front cover, you stick it to the uncoated paper. Setelah penulisnya mendekorasi atau menghias halaman depan, kamu menempelkan itu ke kertas HVS. Betul ya. Ada di mana?
Kita bisa lihat di sini. Step 2, make the cover. Stick all the accessories you have chosen to the front cover, then stick it to the uncoated paper. Oke, berarti benar ya. Yang C, glue the uncoated paper for about 2 cm on each side of the paper. Tempelkan kertas HVS-nya sekitar 2 cm di masing-masing sisi kertasnya. Oke, yang terakhir, you can make drawing books by using uncoated paper. Di mana sih drawing book dimension di sini? Yaitu di sini ya. You can use drawing book or you can make your own scrapbook by using uncoated paper. Berarti apa? Mereka nggak bilang ya, nggak dikasih tahu di teksnya kalau kita bisa melakukan ini, gitu ya. Salah. Maknanya di sini apa? Ya, lo bisa pakai drawing book untuk pakai scrapbook, atau lo bisa bikin sendiri pakai HVS paper. Berarti yang dimaksud sama ini HVS papernya itu untuk bikin apa? Untuk bikin scrapbook, bukan untuk bikin drawing book. Berarti jawabannya adalah yang D ya. How to make Oriental fried rice. Ya, kita disuruh membaca sebuah teks yang bentuknya prosedur lagi. Kali ini apa? Ini adalah goal atau purpose atau tujuannya. Dan di bawahnya kita punya apa? Biasanya kita punya materialnya dan kita punya step-stepnya. Tapi kali ini materialsnya itu juga dipersiapkan. Jadi ada langkah-langkahnya juga di dalam sini gitu ya. Langkah-langkah untuk mempersiapkan materialnya. Yang di sini ketika materialnya udah siap, nah ini baru langkah-langkah bikin nasi goreng. Oke, nggak masalah ya. Sekarang kita lihat perintahnya dulu deh. Kita disuruh arrange this jumbled text for number 15. Jadi kita disuruh menyusun teks yang acak adut ini untuk nomor 15. Nah, sebelum kita menyusun harusnya kayak gimana? Sekarang kita baca dulu ya sama-sama. Preparation, persiapan. Cut up meatballs and chicken fillet into small pieces. Potonglah bakso dan daging ayam ke potongan kecil-kecil. Oke, fillet ini adalah daging tanpa tulang ya. Oke, kita boleh baca fillet, kita boleh baca fillet, nggak masalah. Yang kedua, grind together garlic, pepper, and salt. Oke, tumbuk bersama-sama bawang putih, lada, dan garam. Yang ketiga, break in and stir in 1 or 2 eggs. Pecahkan dan kocoklah 1 atau 2 telur. Yang keempat, to make Oriental fried rice, you will need a plate of rice, ya, meatballs, eggs, leeks, chicken fillet, frozen green peas soaked in hot water, garlic, pepper, and salt, and a spoonful of oyster sauce. Untuk membuat nasi goreng oriental, lo akan membutuhkan sepiring nasi, bakso, telur, leeks itu tuh semacam daun bawang tapi lebih gede lagi gitu ya. Daging ayam tanpa tulang, frozen green peas soaked in hot water itu adalah biji-bijian yang hijau kecil-kecil gitu ya, yang direndam dalam air panas. Bawang putih, lada, garam, dan 1 sendok dari saus tiram. Nomor 5, chop up the leeks into very small pieces. Oke, potonglah yang tadi yang semacam daun bawang itu ke potongan yang sangat kecil. Soalnya kalau daun bawang itu bahasa Inggrisnya adalah scallion, atau kadang-kadang disebut green onion. Gitu. Itu adalah daun bawang yang kita kenal. Kalau leeks itu pokoknya satu geng lah sama mereka, rasanya mirip tapi bentuknya lebih gede. Gitu. Nah, kita lihat sekarang gimana sih cara menyusun preparationnya. Yang mana sih urutannya? Terusnya adalah yang nomor 4 dulu, ya nggak? Pertama-tama kita harus bilang dulu. Cara bikinnya adalah kita perlu barang-barang ini, dan ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk preparationnya ini nggak masalah ya, yang mana duluan yang dilakukan. Oke, walaupun yang dilakukan ini dulu, baru yang bawah gitu ya. Yang atas itu nggak masalah yang mana duluan. Karena apa? Ini nggak ada yang ngaruh satu sama lain. Oke, pokoknya intinya yang pertama harusnya preparationnya 4 dulu, berikutnya terserah. 1, 2, 3, 4 silakan. Nah, sekarang kita lihat gimana cara membuatnya. How to make it, gue singkat aja to make it. Nah,
Gimana caranya? Nah, kita bisa lihat berdasarkan sinyal-sinyalnya. Bahwa yang pertama adalah gorenglah kayak chicken fillet and meatballs. Nah, itu berarti yang C duluan. Berikutnya, oke, yang B atau yang A kita lihat. Nah, biasanya kalau kita masak, apanya dulu sih? Oke, egg-nya dulu atau ground garlic, pepper, salt atau bumbu-bumbunya dulu. Nah, biasanya kita kalau bikin nasi goreng tuh harusnya ini dulu. Lagian ini apa? Nyebut the mixture gitu ya. Yang mungkin bisa nyambung sama yang C. Oke, setelah itu yang A dan yang terakhir baru yang finally. Oke, finally itu menunjukkan bahwa itu yang dilakukan terakhir. Oke, jadi untuk preparationnya kita relatif bebas loh ya. Yang untuk how to make it-nya biasanya kita urutannya C, B, A, D. Oke,